Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita memasuki pembahasan kaidah yang ke-8 pada halaman 151. Halaman 151 tentang syirik dan macam-macamnya. Beliau rahimahullah berkata, syirik dan macam-macamnya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya mati dalam keadaan berbuat syirik. Oleh karena itu, mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Betul, kita tidak akan bisa menjaga keutuhan tauhid kita kalau kita tidak tahu apa yang dapat merusaknya. Mungkin kita sudah tahu yang dapat merusak tauhid kita adalah syirik. Tapi boleh jadi kita masih belum betul-betul tahu apa saja yang termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita wajib menjaga keutuhan, kesempurnaan salat kita. Maka di antara upaya kita untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan salat kita adalah mengetahui apa saja yang dapat merusak salat kita itu, berupa pembatal-pembatalnya. Maka benar jika disampaikan atau dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Aku mengetahui suatu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu. Akan tetapi aku mengetahui atau berusaha tahu keburukan itu supaya aku bisa menghindarinya, supaya aku bisa menjauhinya sebagai tindakan antisipasi. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dia pasti jatuh dalam keburukan itu. Maka kita juga perlu tahu keburukan-keburukan itu bukan untuk kita lakukan, akan tetapi untuk kita hindari, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau di awal paragraf tadi menyampaikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dosa syirik adalah dosa yang paling besar berdasarkan pada nas-nas syariah, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apakah dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat satu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia sudah menciptakanmu, padahal Dialah yang menciptakanmu. Di semua dalil, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, syirik selalu menempati posisi yang pertama sebagai dosa paling besar, ya, sebagai dosa yang paling besar. Definisinya, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Dalam rububiyahnya, hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala.
mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, turunnya hujan dan seterusnya. Ketika ada seseorang meyakini bahwa ada pihak lain daripada selain Allah yang juga ikut serta di dalam hal-hal tadi, maka dia berarti telah melakukan perbuatan syirik dalam rububiyah. Berarti dia telah melakukan perbuatan syirik dalam rububiyah. Misalnya meyakini bahwa yang menolong dia dari tikungan angker itu, ya, yang menjaga dia adalah leluhurnya. Misalnya begitu. Urusan menjaga, memberikan keselamatan, menjauhkan kemudaratan, itu masuk dalam rububiyah. Maka ketika diyakini seperti tadi contohnya, berarti pelakunya telah melakukan perbuatan syirik dalam rububiyah. Ya. Dia diselamatkan oleh misalnya jin yang ada di daerah situ atau dicelakakan oleh jin yang ada di daerah situ, itu juga sama. Ya. Daerah situ dikuasai oleh jin ini dan itu. Atau misalnya yang suka hiking tuh katanya di pos berapa tuh ya? Pos 4 ya, di Lawu ya kalau nggak salah. Katanya di situ angker daerahnya katanya begitu. Ya, harus melakukan ini dan itu supaya nggak kenapa-napa. Pokoknya wilayah situ ada yang menguasai, ya. Bukan tim SAR, bukan apa, bukan, ya. Tapi makhluk-makhluk gaib tertentu. Nah, itu telah melakukan perbuatan syirik dalam rububiyah, ya, dalam rububiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini adanya Tuhan bersama dengan Allah yang mengatur alam semesta. Ya, yang mengatur alam semesta. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala di surah Saba ayat 22, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang menyembah selain Allah, yang menyeru yang menyembah selain Allah, serulah sesembahan-sesembahan yang kamu anggap sebagai ilah daripada selain Allah. Coba seru. Seru itu artinya minta kepada mereka. Coba. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sesembahan-sesembahan itu bahkan tidak memiliki sama sekali seberat zarrah pun di langit maupun di bumi. Ya. Roro Kidul misalnya. Atau Roro apa? Ngalor, nggak ada ya. Kidul doang adanya, ya. Itu yang diyakini sebagai penguasa pantai selatan, benar ya? Selatan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Enggak punya apa-apa. Di langit enggak punya apa-apa, di bumi juga enggak punya apa-apa, walaupun suatu hal yang sangat sepele sekali enggak punya. Ya, enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fihima min syirk. Mereka sama sekali tidak memiliki peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesembahan selain Allah. Sekali lagi dalam ayat ini Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menafikan tiga perkara dari semua hal yang disembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua sesembahan tadi, Rokil cuma salah satunya saja, ya. Adalah apa? Adalah kekuasaan. Kekuasaan itu sama sekali enggak punya mereka. Kalau enggak punya kekuasaan, pertanyaannya apakah layak untuk disembah? Jawabannya tidak. Oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan levelnya. Ya wes, kalau nggak punya kekuasaan, barangkali ada hal lain yang mereka punya, diturunin sama Allah levelnya. Apa hal kedua? Peran serta. Barangkali kalau nggak punya kekuasaan secara absolut, barangkali mereka punya peran serta. Barangkali mereka punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Rupanya punya apa nggak punya? Nggak punya juga. Di levelnya diturunin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir apa yang Allah tiadakan?
membantu. Barangkali mereka ada kali membantu Allah barang sedikit, ya, dalam mengatur, ya udah pantai selatan aja yang diatur sama mereka gitu misalnya. Jawabannya rupanya nggak ada juga, ya. Kepemilikan, kekuasaan yang bersifat absolut mutlak nggak punya. Levelnya oleh Allah diturunkan lagi, ya sudah. Barangkali ada yang bisa mereka lakukan, yaitu apa? Turut serta, punya peran, punya andil. Rupanya nggak punya juga. Diturunin lagi levelnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya peran, barangkali mereka ada kali dikit-dikit bantuin Allah gitu. Jawabannya nggak ada juga. Nah, kalau sudah sampai sebegitunya, harusnya membuat para penyembah mereka itu paham dan sadar bahwa sesembahan-sesembahan itu sama sekali tidak berhak untuk disembah bersamaan dengan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini juga menjadi dasar bahwasannya Islam adalah agama yang hanif, adalah agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan akal sehat manusia, ya, yang sesuai dengan akal sehat manusia. Bentuk kesyirikan yang kedua. Yang pertama tadi ada, ya. Yang kedua juga ada, masih terjadi sampai sekarang. Syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah dalam bentuk doa ibadah ataupun doa masalah. Ini yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah, gampangnya dalam ibadah. Ibadah yang mestinya dipersembahkan hanya kepada Allah, malah dipersembahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang tadi yang pertama rububiyah itu lebih ke keyakinannya dia bahwa pantai selatan ada penguasanya sendiri, pantai utara nanti ada penguasanya sendiri, gunung ini ada penguasanya sendiri, gunung itu ada penguasanya sendiri, padahal semua wilayah ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ada di dalam keyakinan pelakunya. Adapun yang kedua ini sudah sampai pada tingkat apa? Bergerak, berkegiatan. Apa yang dia lakukan? Dia persembahkan ibadah yang mestinya buat Allah, malah dipersembahkan juga buat selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampangnya adalah berdoa. Berdoa itu kan ibadah. Ibadah itu hanya boleh dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh orang ini dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Berdoa kepada selain Allah baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Doa memang ada dua macam, ya, ada doa ibadah, ada doa masalah. Yang paling gampang doa masalah dulu. Walaupun diletakkan di urutan nomor 2. Doa masalah adalah doa yang isinya permintaan, dari kata sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan. Ya. Artinya permohonan, permintaan, dan ini yang paling kita pahami. Pokoknya yang namanya doa itu pasti minta gitu, ya. Padahal doa itu ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Adapun yang selalu kita pahami dan selalu kita lakukan adalah doa masalah, doa yang isinya permintaan. Adapun doa ibadah adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Sejatinya dengan kita beribadah, ada hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini misalnya. Dengan kita puasa, sebenarnya apa yang sedang kita minta? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai orang yang bertakwa, diberikan surga dan pintu royan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Puasa yang kita lakukan. Nanti setelah salat Isya kita lanjut salat tarawih. Tarawihnya pun enggak di rumah tapi di masjid bersama imam. Apa yang kita harapkan? Kita kejar sebenarnya saat tarawih bersama imam. Ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala salat tarawih bersama imam sampai selesai? Salat seakan-akan salat semalam suntuk. Dan kemungkinan besar kita enggak ada yang mampu untuk salat semalam suntuk. Tapi dengan salat tarawih bersama imam barang 30 menit, ya, atau 40 menit lah paling lama biasanya, kita bisa dapat pahala sebanyak itu. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Kan itu yang kita kejar dengan ibadah salat tarawih jamaah. Kemudian di malam-malam 10 terakhir ini, ya, kita lebih menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini dengan berbagai macam
ibadah. Apa yang kita kejar? Ampunan lagi-lagi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian juga yang kita kejar di malam-malam yang ganjil ini, malam ganjil nanti ya, 23 ini, apa? Bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Di mana ibadah yang dilakukan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu, nilainya lebih baik daripada ibadah serupa yang kita lakukan selama 1000 bulan lebih. Ya, lebih baik. Jadi kalau 1000 bulan itu dikonversi ke tahun, kira-kira 82 atau 83 tahun. Ya, umur kita belum tentu sampai ke sana. Ya, kalau sampai alhamdulillah. Kalaupun sampai apa ada yang 100% 83 tahun ibadah semuanya? Enggak ada. Setengahnya udah kepakai buat tidur. Ya. Kemudian kepakai lagi setengahnya berarti 12 jam. Kerja berapa jam kerja? 8 jam. Udah 20 jam kerja. Tinggal 4 jam. Ya. 4 jam ini kepake buat main HP, buat makan, buat jalan-jalan, buat ngaji. Ngaji tidur juga. Ya. Kepotong lagi. Ya. Nah, pahala sebanyak itu ya bisa kita dapatkan ketika kita beribadah bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar. Oleh karenanya minimal kalau nggak bisa menghidupkan melek sampai di mayoritas malam tersebut, minimal jangan lewatkan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah, itu jangan sampai dilewatkan. Ya, paling minimal itu. Lebih-lebih di malam-malam ganjil. Nah, itu dinamai dengan doa ibadah, ya, dengan doa ibadah. Adapun dalam asma wa sifat, doa ibadah di mana adalah kita melaksanakan konsekuensi daripada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah punya nama Ghafur, Maha Pengampun. Apa konsekuensinya? Kita harus terus berharap ampunan kepada Allah. Enggak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita sangat banyak, ya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Sami', Maha mendengar. Apa konsekuensinya? Jangan sembarangan ngomong. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ibadah dalam bab asma was sifat, ya. Doa ada 2 macam, ada ibadah, ada masalah. Yang paling familiar kita ketahui adalah doa masalah yang isinya permintaan. Umum yang dilakukan manusia adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Ini umumnya terjadi pada sebagian kaum muslimin dan pasti pada mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Itu sudah pasti. Ya. Tapi tauhid rububiyah, hampir ke semua orang mentauhidkan Allah. Sekali lagi, hampir semua orang mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya, hatta orang-orang Nasara misalnya, ketika mereka meyakini ada Tuhan 3 misalnya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, pasti jawabannya Allah. Walaupun mereka enggak Allah bilangnya, ya. Allah begitu. Itu kan rububiyah itu, tauhid rububiyah. Ya. Makanya lebih banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Dan sebagian kaum muslimin, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Karena sudah pasti, ya. Mereka itu orang-orang Islam saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesyirikan uluhiyah Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan, jawabannya Allah. Siapa yang mencipta, Allah. Siapa yang mengabulkan doa, jawabannya Allah. Tapi giliran suluh berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada kuburan. Itu tauhid, itu syirik apa namanya? Uluhiyah, ya, syirik dalam masalah uluhiyah. Itu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah seperti berdoa kepada selain Allah. Di samping juga berdoa kepada Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, ya, dilarung ke lautan begitu. Itu kan dipersembahkan buat selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sebagian mereka berkilah ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya, ini yang ngajarin siapa? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala dan nyuruh-nyuruh kayak begini? Kalau bersyukur itu kalian yang misalnya nelayan nyembelih kerbau kemudian kepalanya dilarung di lautan, sementara kalian yang petani nyembelih kerbau kepalanya ditanam di sawah kalian, kan nggak ada yang nyuruh begitu, ya. Itu murni, ya, rekaan kalian semuanya saja, ya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali nggak pernah nyuruh kalian atau kita semua untuk melakukan hal yang demikian itu. Bernazar, berdoa
dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah, maka ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan meletakkan suatu hal bukan pada tempatnya disebut dengan kezaliman. Ya, zalim itu maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, memukul orang yang tidak boleh dipukul itu zalim atau tidak zalim? Zalim. Merampas uang atau harta orang yang tidak boleh dirampas uangnya itu juga zalim. Maka zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, memberikan mau'izah kepada anaknya. Ini juga bisa kita ambil pelajaran daripada ayat ini, bahwa seorang ayah itu wajib memberikan mau'izah untuk anaknya, ya, nasihat, wejangan, pengingat dan seterusnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, ya. Hal yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru berikutnya nanti ada wasiat untuk jangan durhaka kepada orang tua, jangan berlaku sombong, ya, di hadapan manusia dan seterusnya. Tapi wasiat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah wasiat untuk tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah syirik kemudian mati dalam kondisi syirik kepada Allah, harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sudah habis, sudah tidak ada lagi. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Maukah kalian kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya sampai 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan berdurhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaki'an, kemudian beliau duduk bersandar dan beliau pun bersabda, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Kemudian beliau mengatakan, dan ingatlah yang ketiga adalah berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Perawi hadis ini mengatakan, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulanginya sampai kami berharap beliau diam, ya. Maksudnya bukan karena sahabat itu bosan mendengar Nabi SAW mengulang-ulang sabdanya, ala wa qauluz zur wa syahadatu zur, qauluz zur wa syahadatu zur, diulang-ulang bukan karena sahabat bosan, akan tapi karena sahabat mengkhawatirkan Rasulullah SAW kenapa-napa, ya. Karena diulang-ulang terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa besar yang nomor 3, yaitu memberikan kesaksian palsu, Tapi yang menjadi syahid daripada hadis ini adalah sabda beliau yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling besar, adalah karena ia menyamakan makhluk dengan Khaliq pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah sebab mengapa kesyirikan menjadi dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu berarti menyamakan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan perusahaan saja misalnya, ya. Ketika dia memiliki suatu hal yang khusus dalam perusahaan itu, ya, kekuasaan, tentunya dia punya kekuasaan mutlak dalam perusahaan itu. Kemudian karyawannya malah, ya, taat kepada pihak yang lain.
Yang mana pihak yang lain itu bukan pemilik perusahaan sama sekali. Pasti pemilik perusahaan nggak akan terima. Ya, ketaatan semacam ini hanya boleh buat saya sebagai owner perusahaan ini. Yang lain nggak boleh. Ya. Adapun menyamakan dia dalam hal-hal yang bukan menjadi kekhususannya, itu nggak masalah. Ya, misalnya menyamakan si pemilik perusahaan itu dengan yang lain, bahwa dua-duanya masih sama-sama manusia. Dua-duanya masih sama-sama butuh makan. Dua-duanya masih sama-sama wajib untuk dihormati. Itu masih wajar. Tapi dalam hal yang menjadi kekhususannya sudah tidak boleh lagi. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh perbuatan syirik. Di antaranya adalah orang yang memohon atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Baik itu nabi, wali, maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta suatu hajat, isti'anah, istighatsah kepada orang yang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin, maupun kuburan yang dikeramatkan, atau minta rezeki, meminta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon, dan kepada selain Allah, semuanya adalah syirik besar. Ya, semuanya adalah syirik besar. Ya, mungkin sebagian kita ada yang masih bingung. Kenapa kok sama-sama minta, satunya disebut sebagai kesyirikan, satunya tidak disebut sebagai kesyirikan. Misalnya apa? Misalnya minta untuk didoakan kepada Allah agar urusan kita dimudahkan. Pertama, kita pergi ke seorang ustadz yang masih hidup. Kita ngobrol langsung sama dia atau by phone. Ustadz, tolong doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan saya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Melunasi hutang-hutang saya dan lain sebagainya. Tolong doakan kepada Allah. Ini boleh enggak? Boleh. Syirik apa enggak syirik? Enggak syirik. Tapi yang kedua, pergi ke ustadz yang sudah soleh. Namanya juga soleh juga. Tapi udah meninggal. Ya. Menyampaikan hal yang sama. Ustadz, tolong sampaikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Ya, mudahkan saya melunasi hutang saya. Yang ini boleh enggak? Enggak boleh. Dan bahkan disebut sebagai perbuatan syirik. Padahal yang dilakukan kan sama kan? Yang dilakukan sama. Cuma bedanya yang ini masih hidup, yang ini sudah meninggal, ya. Bahkan ini bukan cuma enggak boleh, bahkan juga disebut sebagai perbuatan syirik. Di mana poin kesyirikannya? Ya. Poin kesyirikannya adalah ketika kita pergi ke ustadz yang kedua ini yang sudah meninggal. Ya. Kemudian kita menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada ustadz yang pertama yang masih hidup. Itu berarti secara nggak langsung kita meyakini bahwa ustadz yang sudah meninggal ini nggak meninggal alias maha hidup. Alias selalu hidup alias maha hidup. Yang maha hidup itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak ada yang maha hidup. Ustadz ini meninggal, namanya saja meninggal. Ya. Nah di situ terjadi kesyirikan. Meyakini ustadz ini selalu hidup alias maha hidup, itu kesyirikan dalam apa berarti? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Yang maha hidup itu cuman Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Ya. Itu poin kesyirikan yang pertama. Poin kesyirikan yang kedua, ketika kita menyampaikan perkataan yang sama kepada ustadz yang kedua yang sudah meninggal ini dengan yang kita sampaikan kepada ustadz yang pertama ini, kita bukan lagi sedang minta tolong, tapi kita sedang berdoa. Berarti sekarang kita mempersembahkan doa kepada selain Allah. Ini berarti syirik dalam bab apa? Uluhiyah. Di situ terjadi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal-hal semacam ini kadang belum difahami oleh sebagian orang. Sama-sama minta kok. Ya, sama-sama minta tolong begitu maksudnya. Kita minta tolong kepada Ustadz A, ini masih hidup, ini boleh, bahkan ini disebut sebagai tawasul yang disyariatkan, bahkan dapat pahala. Ya, sementara yang kedua enggak boleh, bahkan dosa, bahkan syirik. Padahal sama kegiatannya. Perbedaannya di mana? Di keyakinannya itu tadi. Ketika dia pergi ke kuburan Ustadz yang ini tadi, maka dia meyakini bahwa ustadz ini selalu hidup. Selalu hidup alias maha
hidup dan yang maha hidup sebenarnya hanya cuman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, situlah merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, mempersembahkan doanya yang harusnya kepada Allah malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Karena Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun, bukti maksudnya dasar, ya, dia nggak punya dasar sama sekali baginya tentang hal itu, maka perhitungannya pada Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung selama-lamanya, ya. Yang beruntung hanyalah orang-orang yang memiliki aslu kulli khairin, ya, aslu kulli khairin, dasar segala kebaikan dan keberuntungan. Yang beruntung cuma dia saja. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasadi mengatakan, al-iman aslu kulli khairin wa falah. Keimanan adalah pokok segala kebaikan dan keberuntungan, ya. Keimanan adalah pokok segala kebaikan dan keselamatan atau keberuntungan. Kemudian yang B, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Satu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati. Ini catatannya, jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Alias, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah dari kemusyrikannya, kemudian dia meninggal dalam kondisi sudah bertaubat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kepadanya. Ini Allah yang bilang tidak akan mengampuni, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Adapun dosa selain syirik masih ada kemungkinan diampuni, tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kehendaki langsung diampuni alias tidak perlu dihukum. Ada yang Allah kehendaki enggak diampuni alias dia harus menjalani hukuman dulu, ya. Baru setelah itu dapat ampunan setelah menyelesaikan hukuman-hukuman tersebut, entah hukuman di dunia, entah hukuman di akhirat nanti. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, diharamkannya surga bagi orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu. Mau dia baiknya kayak apapun di dunia ini. Dia orang yang sangat hebat dalam bersosial, ya, membantu sana sini, peduli terhadap sesama, bahkan orang yang menggerakkan orang lain untuk sama-sama ikut membantu kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin. Bahkan kalau orang itu tetap melakukan perbuatan syirik kepada Allah dan tidak bertaubat, maka dia akan berakhir seperti yang Allah jelaskan di dalam ayat ini. Allah tidak akan pernah memasukkan dia ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan dia ke dalam surga walaupun sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai orang yang baik, ya. Ibnu Jaz'an di masa jahiliyah dikenal sebagai orang yang sangat baik, gemar bersilaturahim, gemar membantu orang-orang yang kesusahan, ya, memberikan atau membagikan makanan dan seterusnya. Pokoknya dia dikenal sebagai orang yang sangat-sangat baik. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana nasib dia di akhirat? Maka Nabi SAW mengatakan dia masuk neraka. Karena dia dalam hidupnya sama sekali tidak pernah berdoa, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku di hari pembalasan nanti, alias tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya.
dia tetap masuk neraka. Karena apa? Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat-sangat dermawan, sangat-sangat baik sekali. Kemudian yang ketiga, syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, maka hapuslah, lenyaplah seluruh amalan yang mereka kerjakan. Tapi kalau mereka bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang musyrik, semasa hidupnya dia melakukan banyak amal soleh, kebaikan ini dan itu. Ini kan gugur nih, ya. Akan tapi apa? Semuanya dikembalikan utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Saat dia taubat, ya, saat dia taubat. Saat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dua hal yang dia dapat. Pertama, dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya termasuk dosa syirik yang selama ini dia lakukan. Kedua, seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan di masa musyriknya dulu dikembalikan utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala sama orang ini, ya. Allah masih beri kesempatan untuk dia supaya taubat. Kalau dia mau taubat, diampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lakukannya. Bahkan semua amal soleh yang pernah dia lakukannya dikembalikan utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh luar biasa orang-orang yang pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah kemudian diberikan hidayah untuk taubat, ya. Setidaknya 3 kebaikan langsung dia dapatkan dan bisa lebih kalau kita mau terus mengamatinya atau merenunginya lagi. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi yang sebelum kamu. Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi, jelas rugi. Sudah capek-capek beramal, banyak-banyak beramal, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ibarat orang sudah kerja 1 bulan penuh dengan pekerjaan yang begitu baik, begitu sempurna, saat atau waktunya nerima bayaran, dia nggak bisa nerima bayaran. Ya, rugi orang seperti ini. Sudahlah capek badannya, capek pikirannya, capek hartanya, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya di akhirat tidak dapat apa-apa. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan juga beramal soleh sebenarnya. Ya. Dan ketika mereka beramal soleh, yang mereka harapkan adalah apa? Kebaikan nanti setelah kematian. Tapi semua harapan itu sirna, lenyap gara-gara melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat. 2 ayat di atas menjelaskan barang siapa yang mati dalam kondisi musyrik, maka seluruh amalan yang pernah dilakukannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin dan lainnya. Ya, ini semua hapus. Karena apa? Dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lama ini kan pernah ada orang yang bangga anaknya dapat status WNA, ya. Yang WNI biar saya saja katanya kan gitu. Kena hukuman enggak dia? Kena kan? Bahkan sampai ke suaminya juga, infonya kan begitu, ya. Itu gara-gara apa? Menduakan negara ini kan, ya. Ya, dia menduakan negara ini. Ya kalau sekedar dia mungkin membuat anaknya tidak WNI terus nggak keluar-keluar di sana sini mungkin belum jadi masalah, ya. Yang jadi masalah adalah dia apa? Menyampaikan di sana sini, ya. Beasiswanya, ya, kemudian macam-macamnya itu kan semuanya jadi diperhitungkan, ya. Nggak ada ampun orang kayak begini udah dibayarin begitu kan? Udah di beasiswa macam-macam, malah bersikap begini, ya. Itu kan analogikanya seperti itu orang yang musyrik itu, ya. Dia sudah dihidupkan, dia sudah diciptakan, diberikan berbagai macam, bukan cuma beasiswa, ya, biaya hidup sepanjang hidupnya, ya. Dia dikasih biaya hidup sama Allah Subhanahu wa taala, dia malah musyrik. Pantas enggak kalau enggak diampunin sama Allah? Pantas banget, ya. Pantas, sangat pantas enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang ketiga, Allah akan hapuskan seluruh pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya, tapi jangan gegabah, ini
bukan hak perorangan ya. Habis pulang dari sini cari tetangganya yang musyrik begitu, langsung dihabisi, enggak boleh begitu ya. Ini bukan hak perorangan, bukan hak individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad." Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah tempat pengintaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah diibadahi dengan benar melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menegakkan salat, membayar zakat, dan jika mereka telah melakukan semua hal tersebut, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akibat dari melakukan perbuatan syirik. Jika memang di sebuah negeri ditegakkan hukum Islam ya, pasti akan dihukum mati oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar ya. Ini beberapa akibat daripada perbuatan syirik yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, walaupun sebenarnya masih ada lainnya juga. Akan tapi sesungguhnya yang sedikit yang disampaikan oleh beliau ini sudah membuat kita paham bahwa syirik merupakan dosa yang sangat berbahaya, yang wajib untuk kita hindari, dan peringatkan keluarga kita jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Kalau ada tontonan-tontonan, konten-konten yang mengarah pada perbuatan syirik, keyakinan kesyirikan, di stop, jangan dibiarkan anak-anak menonton konten-konten tersebut karena bisa mempengaruhi iman dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, sudah hampir masuk waktu salat maghrib. Kiranya cukup sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan nanti setelah berakhirnya Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.